Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah, semoga kita menjadi hamba yang semakin baik, insyaallah. Saudara-saudara sekalian, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang paripurna banyak memberikan bimbingan bagi kita supaya kita menjadi hamba yang semakin saleh. Hari demi hari harus ada peningkatan sampai pada waktunya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan melalui Al-Quranul Karim ayat yang tadi saya baca dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-30. Saya ulangi lagi, saya kutip dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 ini sebetulnya diawali dengan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, kalau itu kita cermati, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat semesta ini. Langit dan bumi diciptakan dan disempurnakan. Penciptaan itu disebutkan secara harfiah sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat 29 memberikan informasi sekaligus penegasan bagi kita, Allah adalah Rabbul Alamin, penguasa jagat semesta. Di ayat yang ke-30 Allah menakdirkan penguasaan sebagian ciptaannya dibebankan kepada sang khalifah.
Kalau ayat 29 Allah menegaskan penciptaan langit dan bumi sekaligus kekuasaannya. Di ayat yang ke-30 Allah menyerahkan sebagian kekuasaan itu, pemeliharaannya kepada sang khalifah, khususnya berkaitan dengan bumi ini. Itulah sebabnya ayat yang ke-30 dikatakan, dan sekaligus mengabadikan peristiwa akbar yang terjadi di masa lampau, bagaimana terjadinya dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hamba pilihannya sebelum diciptakan sang khalifah itu. Bagaimana Allah menarasikan di ayat yang ke-30 itu? Disebutkan demikian, wa il qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah tatkala peristiwa ini telah terjadi di masa lampau, tatkala Allah berfirman, berkomunikasi dengan para malaikat. Jadi bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, tetapi komunikasi itu bersama para malaikat. Menariknya Bapak Ibu sekalian, apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran ini termaktub juga di dalam kitab Zohar. Saya coba-coba lihat di dalam kitab Zohar. Panjenengan tahu apa itu kitab Zohar? Sampai terlalu serius. Zohar itu kitab dalam agama tradisi Yahudi. Aneh ya. Ini sekaligus isyarat bahwa Al-Quran sebagai wahyu terakhir itu tidak putus mata rantainya dengan risalah para nabi sebelumnya. Jadi apa yang termaktub dalam kitab sebelumnya diulang kembali di dalam Al-Quran untuk menegaskan bahwa ini bukan peristiwa main-main. Dan ketika kita membaca Al-Quran ini, yang berkhidmat bukan hanya kita, tapi mereka ketika mendengar ayat ini, mereka diingatkan apa yang termaktub di dalam kitab mereka. Tahu maksud saya? Sampai serius banget. Ayat kalau ini kita baca, yang mendengar itu apakah kita sebagai yang muslim saja? Tidak. Mereka pun akan memahami ayat ini. Karena ayat ini juga tercantum di dalam kitab mereka. Meskipun dalam bahasa yang berbeda. Sekali lagi, tidak salah bila salah satu ciri orang yang muttaqin adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Inilah sekaligus bukti bahwa Al-Quran sebagai kitab yang paripurna, kitab yang diturunkan kepada khataman nabiyyin untuk membenarkan risalah sebelumnya dan sekaligus meluruskan bila terjadi kekeliruan. Kembali pada ayat ini. Dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat ini penting. Ternyata malaikat yang dimaksud di sini salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran, yakni Jibril dan Mikail di dalam Al-Quran ini. Dan mereka pun menyebutkan itu. Siapa malaikat-malaikat utama itu? Yang pertama adalah Gabriel dan Mikail. Nah, ketika terjadi dialog itu, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat? Allah berkata, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Khalifah secara harfiah adalah pengganti. Itu secara maknawi, secara harfiah pengganti. Dan sekaligus sebagai penguasa.
Karena yang digantikan itu penguasa, maka yang menggantikan juga sebagai penguasa. Tetapi penguasaan di sini bukan pada seluruh jagat semesta, tapi hanya sebagian kecil dari ciptaan itu, yakni bumi ini. Itulah sebabnya Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi hanya di bumi ini, di bumi, bukan seluruh semesta, tapi di bumi. Yang menarik, ketika Allah sudah memproklamirkan, mendesain seperti itu, Allah belum menciptakan makhluknya. Allah juga belum membocorkan dari mana bahan ciptaannya itu. Allah juga belum menjelaskan secara detail bagaimana khalifah itu. Tapi nampaknya kecerdasan malaikat itu teruji di sini. Kecerdasan atau intelektualitas para malaikat itu terpajang di ayat ini. Apa yang dikatakan para malaikat? Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau wahai ya Allah akan menciptakan sang khalifah itu yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima. Ada dua kata di situ yang dimaksud. Pertama, berbuat fasad, dan yang kedua, wa yasfikud dima. Nah, kenapa kita bisa paham bahwa ini ada kecerdasan? Ternyata malaikat menggunakan kata kunci. Kata kunci yang dimaksud adalah ad-dima. Wa yasfikud dima, arti harfiahnya menumpahkan darah. Itu wa yasfikud dima, pelakunya itu satu sebetulnya. Tapi ad-dima itu jamak. Ada sesuatu yang kontras di sini. Wa yasfikud dima, kata kerja yang dipakai itu bentuk tunggal. Tetapi ad-dima bentuk jamak. Ada sesuatu yang unik di sini. Ad-dima arti harfiahnya darah. Kalau darah itu satu atau banyak? Satu. Tapi kalau darah satu atau banyak? Banyak. Aneh kan? Aneh ini. Berarti kita bisa memahami bahasa malaikat itu, bahwa sang khalifah itu nanti akan bergenerasi. Bukan hanya satu. Memang yang diciptakan itu satu. Nanti pada sosok ini akan muncul generasi per generasi. Itulah sebabnya digunakan ungkapan ad-dima. Tetapi generasi-generasi itu berasal dari satu sosok ini. Dan menggunakan ungkapan ad-dima. Ad-dima bentuk tunggalnya itu dam. Dam itu artinya darah. Jadi kalau ad-dima darah. Tapi kalau dam darah. Hurufnya hanya dua, yakni huruf dal dan mim. Dam. Ternyata sosok yang diciptakan nanti itu bernama siapa? Adam. Adam itu hurufnya bukan dua, tapi tiga, yakni alif, dal, mim. Aneh kan? Ini bukan mengeramasi huruf ya, bukan ya. Ini bahasa Quran itu bahasa yang penuh makna. Satu huruf saja itu bukan hampa makna, ada maksud di situ. Ketika menggunakan ungkapan ad-dima dari kata dam, nama makhluk nanti itu bernama Adam. Pertanyaannya, apakah para malaikat itu sudah tahu bahwa makhluk ini bernama Adam? Belum. Tapi kenapa malaikat menggunakan bahasa secara sharih
dengan ungkapan ad-dima dari kata dam, dan makhluk itu nanti memang Allah beri nama wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini kalau bukan makhluk yang memiliki kecerdasan tinggi, tidak mungkin menggunakan bahasa seperti ini. Jadi jangan main-main dengan hamba pilihannya, para malaikat ini. Makanya dari sisi nama saja kita takjub. Nama para malaikat itu namanya Mikail, contoh. Mikail, sampean tahu makna dari Mikail itu apa? Nggak tahu? Mikail atau Mihael, saya berikan jabarannya. Mi itu artinya siapa. Ha, engkau. El, Tuhan. Jadi kalau digabung, siapa sebenarnya engkau wahai Tuhan? Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan yang tanpa batas itu disematkan kepada hambanya yang bernama Mikail. Jibril juga begitu, dari kata Jabr dan Il, atau Gabriel dari kata Geber dan El. Namanya saja sudah kayak begitu. Makanya kalau kita ini punya nama, itu sesuai dengan karakternya. Ini pelajaran juga sebetulnya bagi kita. Tapi kadang-kadang sekarang ini aneh-aneh ya. Namanya Sundul Langit, karakternya nggak nyambung. Kalau kita mempelajari Quran, nama-nama para malaikat, nama-nama para nabi, nama kota, itu memiliki makna. Nama kota misalnya Babil. Apa arti Babil? Ayatnya adalah Malakaini bi Babila Harut wa Marut. Babil dari dua kata, Bab dan Il. Bab itu artinya pintu, Il itu Tuhan, pintu Tuhan. Coba bayangkan. Nama Ismail juga begitu. Dahsyat sekali nama itu. Nama malaikat juga begitu. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Nanti terlalu panjang. Kadang-kadang kalau saya menjelaskan gak detail itu kurang marem saya. Tapi karena saya dibatasi waktu. Oke. Jadi malaikat itu sebetulnya makhluk yang memiliki intelektualitas tinggi. Tetapi ingat, kecerdasan para malaikat ini sebetulnya ada yang lebih cerdas lagi yang Allah akan ciptakan ini. Yang nanti itu bernama Adam. Itulah sebabnya dalam Al-Quran wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka kemudian Allah mengajarkan kepada Adam al-asma. Al-asma itu secara harfiah nama-nama. Tapi di sini maksudnya bahasa simbol. Itu pengetahuan yang sangat kompleks yang tidak pernah diajarkan kepada para malaikat itu. Tetapi yang menjadi konsentrasi kita untuk pagi ini, ada dua yang digelisahkan oleh para malaikat itu. Apa? Pertama, membuat kerusakan di muka bumi, dan yang kedua, menumpahkan darah. Kita lihat, apakah itu menjadi kenyataan atau tidak? Kenyataan. Bahkan belum bergenerasi-generasi, baru satu generasi langsung itu terjadi. Bukankah kita membaca di dalam Al-Quran peristiwa anak-anak Adam, hanya masalah yang sepele yang terjadi adalah pembunuhan. Bayangkan apa yang dikhawatirkan, apa yang diprediksi oleh para malaikat itu, wa yasfikud dima, yang akan menumpahkan darah, benar-benar terjadi. Dan itu bukan hanya dicatat dalam Quran, tetapi juga dicatat di dalam kitab Bible, Alkitab saudara kita kaum Kristiani, maupun dalam kitab kaum Yahudi,
ataupun dalam kitab saudara kita kaum Katolik. Artinya apa? Ini peristiwa menjadi memori bersama. Ini peristiwa menjadi memori semua agama. Bukan kita saja. Kalau itu menjadi memori bersama, berarti yang waspada hanya kita atau semua? Semua. Disinilah Al-Quran punya nilai universal. Al-Quran memiliki nilai universal. Islam itu bukan agama sempit. Islam itu luas dan untuk semua. Dari sini kita paham, dan memang secara detail dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi yang menarik, kisah pembunuhan anak Adam yang melibatkan anak-anak Adam itu sampai disebutkan dihadirkannya burung untuk memberikan pelajaran bagaimana cara menguburkan itu. Dan akhirnya saudara di antara anak Adam itu dikuburkan. Tetapi yang aneh, nama anak-anak Adam yang terlibat peristiwa besar itu, ada enggak namanya disebutkan secara harfiah dalam Quran? Tidak ada. Peristiwanya disebutkan, tapi namanya Qabil dan Habil ada enggak dalam Quran? Tidak ada. Ini berbeda dengan anak-anak dari Nabi Ibrahim yang saleh itu. Nama-namanya disebutkan tidak dalam Quran? Disebutkan. Qabil tidak disebutkan dalam Quran. Habil juga tidak disebutkan dalam Quran. Padahal kalau kita berpikir dan bertanya pada diri kita sendiri, bukankah Habil itu adalah korban? Korban dari kesalahan kakaknya, yakni Qabil. Qabil bersalah, Habil tidak bersalah. Tapi kenapa keduanya nama itu tidak dicantumkan di dalam Al-Quran? Kalau bahasa kita sederhana, akibat nila setitik rusak susu sebelah. Ini pelajaran sederhana bagi kita sebetulnya. Nah, bumi ini memang hanya untuk orang-orang yang saleh. Sebagaimana grand design awalnya, bumi ini diserahkan kepada sang khalifah, yakni Adam dan keturunannya. Kita disebut Bani Adam. Jadi kita punya kewajiban untuk mengelola bumi ini. Bumi ini dikelola dengan cara yang baik, tidak menyakiti bumi, tidak membuat kerusakan di muka bumi, tidak membuat pembunuhan di muka bumi. Dan itu seharusnya yang menjadi konsentrasi kita. Pembunuhan bukan hanya dengan belati, pembunuhan bukan hanya dengan pisau tajam, tapi nuklir itu bagian dari pembunuhan itu sendiri. Jadi ini bahasa simbol. Kerusakan di muka bumi itu maknanya luas. Tapi ini juga merupakan kritik bagi kita semua. Perhatikan hari ini, NU dan Muhammadiyah itu dipisahkan oleh kunut. Saya ulangi lagi, NU dan Muhammadiyah sejak awal dan hari ini dipisahkan oleh kunut, tapi disatukan oleh tambang. Saya pakai bahasa isyarat saja. Saya tidak perlu menjelaskan. Siapapun yang mau merenungkan ini pasti akan berpikir tajam. Isyarat seperti ini, wa yasfikud dima, dan membuat kerusakan di muka bumi, itu ada di depan kita semua. Bukan hanya menyakiti bumi, tapi juga menyakiti diri kita sendiri. Apa yang terjadi hari-hari seperti sekarang ini?
rekayasa itu begitu luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, istilah fasad itu maknanya luas. Fasad dalam hal etika, fasad dalam hal sosial. Kalau fasad yang digunakan dalam Al-Quran dalam persoalan sosial itu LGBT. Di dalam Al-Quran ada nggak LGBT? Ada. Makanya kaumnya disebut kaumnya Nabi Lut, liwat itu. Bukan lewat ya. Liwat. Liwat itu ya LGBT. Apakah sekarang masih ada? Masih ada. Ini adalah fasad dalam sosial. Ada juga fasad dalam etika. Ada fasad dalam ekonomi. Fasad dalam ekonomi diwakilkan dengan sosok Nabi, umatnya Nabi umatnya Nabi Shu'aib. Mengurangi timbangan. Ini juga bagian dari fasad. Dan juga fasad dalam segala hal yang paling kecil. Soal tanaman dan sebagainya. Soal tumbuhan dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya deh. Ini bahasa-bahasa rakyat saja. Kalau pakai bahasa kampus nanti terlalu tinggi. Saya tanya kepada ibu-ibu. Kalau membeli sayuran, itu sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Nah, mulai berpikir kan? Selama ya ini yang kita konsumsi itu sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Tenang nih. Biasanya yang kita pilih itu sayuran yang kinclong, bukan sayuran yang bolong-bolong. Saya tidak bermaksud yang bolong-bolongnya itu. Tapi di balik bolong-bolong itu apa? Dan di balik yang kinclong itu apa? Kalau bolong-bolong itu berarti dimakan apa? Ular. Berarti itu sehat atau enggak? Sehat. Kalau yang kinclong ada apanya? Ada pestisidanya. Ini bagian dari fasad tidak? Fasad. Buah-buahan yang sebetulnya ada bijinya sekarang sudah direkayasa menjadi tanpa biji. Ini fasad atau tidak? Fasad. Membuat kerusakan di muka bumi. Dan alibinya adalah sains. Sains itu ada dua. Ada sains dan ada pseudoscience. Sains yang murni dan sains yang merusak. Dan yang mengerti begini itu mereka yang kuliah di FST. Fakultas Sains dan Teknologi. Dia tahu bedanya. Makanya kalau kita sudah paham begini, kita akan mencoba untuk bisa mawas diri. Jangan sampai kita ini menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti bumi. Karena kalau itu kita lakukan, sebetulnya kita telah melanggar apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran sendiri dihadiahkan untuk orang yang solih saja? Solih itu jangan dipahami orang yang hanya di masjid. Sholat 2 rakaat. Sholat ini, sholat itu. Itu bukan dalam makna solih secara keseluruhan. Itu bagian kecil dari kesalehan. Kesalehan itu melingkupi segala hal. Cara berpikir yang saleh, cara berucap yang saleh, bahkan cara bertindak yang saleh. Nggak usah jauh-jauh. Air ini, ya air, itu sudah jadi bahan penelitian tuh. Profesor Sakamoto dari Jepang. Air itu kalau kita ajak bicara dengan bahasa-bahasa yang santun, itu molekulnya itu teratur. Tapi kalau kita pisui, apa bahasa Indonesia pisui itu? Kita maki-maki, air itu kita maki-maki, diteliti, air itu molekulnya berantakan. Itu air. Tumbuhan juga begitu. Biasanya ibu-ibu cinta dengan tumbuhan. Kalau ibu-ibu itu marah dengan tumbuhan,
Alamat itu, tumbuhan-tumbuhan akan rusak. Itu juga jadi penelitian tuh. Tapi kalau tumbuhan itu disayang, nanti kamu buah ya, buahnya ini, diajak bicara, itu dia cepat buahnya. Itu bukan saya yang ngomong loh, itu sains membuktikan itu. Kalau nggak percaya, tanya sama yang ngerti masalah tumbuh-tumbuhan tuh. Karena apa? Semua yang ada di sekitar kita itu bukan benda mati seperti yang kita pikirkan. Hidup sebenarnya. Tumbuhan itu hidup. Binatang juga hidup. Makanya nggak salah kalau ada yang dulu pernah kurban mau disembelih, binatang ada yang nangis dah. Karena apa? Ini adalah interaksi. Interaksi. Makanya saya berpesan, jangan coba-coba memanipulasi agama. Karena di sekitar kita ini sering orang memanipulasi agama. Loh, contohnya apa Ustadz? Begini, saya kasih contoh sederhana, konkret ini. Saya tanya, Al-Quran memerintahkan kita untuk mengkonsumsi madu. Bahkan menjadi nama surah, yakni surah apa? Surah madu, apa itu? An-Nahl. Bahkan diceritakan di dalam Quran, itu akan menyehatkan kita dan sebagainya. Artinya apa? Ini salah satu perangkat bagaimana memelihara bumi ini. Baik buminya itu sendiri termasuk kita. Lalu pertanyaannya, madu yang kita konsumsi sekarang, itu sekarang ini betul-betul madu atau madu KW? Kenapa saya sebut istilah ada yang ori, ada yang KW? Peternak lebah, ya, karena orientasinya adalah orientasi fasad, maka yang dilakukan adalah memberi makan dengan gula. Sehingga yang dikonsumsi oleh lebah itu adalah gula, kemudian yang kita makan juga gula. Jadi yang kita makan itu gula atau madu? Apalagi di Bekasi embel-embel dengan hadis-hadis Nabi, madu itu menyehatkan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang dijual itu madu KW. Kira-kira ini fasad atau tidak? Fasad. Karena manusia orientasinya sudah materialistik. Tahu materialistik? Pokoknya duit. Itu materialistik. Bahkan kita pun sekarang masih nggak sadar juga. Uang kertas yang kita pakai itu bagian dari tipuan sebenarnya. Yang benar itu bukan kertas. Yang benar itu adalah emas dan perak. Tapi karena ini sudah global, akhirnya yang terjadi apa? Manipulasi. Nggak tahu kapan ini kita kembali pada emas dan perak. Apakah menunggu sampai Imam Mahdi datang? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau nilai tukar uang kertas sekarang sudah terjadi gesekan. Tapi kalau emas dan perak nilainya tetap tidak akan berubah. Ini global ya. Tapi saya tadi nggak bicara global, madu itu lokal saja. Ini adalah bagian dari fasad sebetulnya. Apakah kita masih terus melakukan itu? Pilihan ada pada kita masing-masing. Pilihan ada pada kita masing-masing. Yang jelas manipulasi agama itu banyak sekali contoh konkretnya. Itu bagian hal yang sederhana yang tadi saya sampaikan. Yang seharusnya buahnya itu yang normal itu saja, kemudian direkayasa jadi besar. Tapi sebetulnya itu ada upaya mengingkari dari sesuatu yang sudah mapan. Mungkin ada orang nggak sepakat dengan saya, ya nggak apa-apa. Tapi lakukan penelitian sendiri, nanti baru akan sadar bahwa itu ada dampaknya untuk kita sendiri.
Jadi sekarang kita ini susah mengkonsumsi yang baik-baik sekarang. Mengkonsumsi yang baik-baik, memelihara kebaikan, kesehatan untuk kita ini, itu sangat penting. Makanya kadang-kadang manusia ini aneh sekarang. Pagi begini, ya, jalan olahraga. Tapi belum sampai sekian kilo, makannya sudah berapa. Jadi sebetulnya nggak konsisten. Makanya fasad itu nanti suatu saat akan dijelaskan melalui Al-Quran. Detailnya fasad itu apa saja. Fasad itu dijabarkan mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dijabarkan dalam Al-Quran, dalam segala sisi. Nah, itulah sebabnya kalau kita mengkaji Quran, mengkaji agama ini, bukan hanya soal fikih saja, tapi semua aspek itu dijabarkan oleh Quran. Tapi sebagian besar kita ini nggak nyadar. Itu kalau semua diungkap, hidup kita itu soleh betul. Bukan hanya soleh dalam makna sempit, tapi soleh dalam makna luas. Sehingga yang kita konsumsi itu dampaknya pada ucapan kita, dampaknya pada pemikiran kita. Dan bahkan hari-hari seperti ini, orang non-muslim itu meneliti dampak orang yang makan babi. Itu sampai pengaruhnya pada karakter kita. Kalau dikonsumsi, itu karakternya kayak gitu nanti. Semua dimakan. Tahu nggak karakter babi itu kayak apa? Semuanya itu dimakan. Dan itu kalau dikonsumsi, ya sebagian besar itu bukan daging, tapi lemak. Dampaknya untuk kesehatan bagaimana? Itu sudah diteliti. Bukan hanya kita, non-muslim pun sudah meneliti dan sudah mulai meninggalkan itu. Jadi nampaknya ini ke depan banyak orang yang tersadarkan untuk merawat bumi dan merawat diri. Dan itulah nanti ketika menjelang akhir zaman sudah semakin dekat. Makanya sekarang sudah mulai orang berpikir, ya kan, hidup sehat. Betul enggak sekarang? Ya. Bukan karena ya Ustadz, karena sudah tua. Bukan masalah itu, anak-anak muda sekarang sudah mulai berpikir ke situ. Tetapi diracuni, anak-anak muda kita sekarang itu diracuni. Diracuni apa? Mengkonsumsi gula tingkat tinggi. Di kafe-kafe itu yang dihadirkan apa? Nggak perlu saya sebutkan, nanti jadi iklan. Semua itu kalau kita lihat, semua itu gula, dan gula. Sehingga tidak salah anak baru usia 15 tahun kena diabetes. Bukan orang tua, tapi anak-anak muda. Ini generasi kita sudah dirusak. Jadi kita sudah mulai berpikir ulang sekarang. Bahwa agama ini bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji. Tapi agama ini merasuki di semua dimensi kehidupan kita. Maka dari situlah pentingnya bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Memahami surat Al-Baqarah yang 30 itu sering saya itu baca itu selalu bertanya-tanya. Kalau tadi kan sudah dikatakan bahwa ternyata yang saya baru tahu dijelasin sama Ustaz tadi adalah malaikat ini ternyata juga makhluk yang cerdas. Namun kenapa di sini Allah justru memberikan pengetahuan kepada Adam? Jadi saya juga kadang bayangkan seperti ini. Seandainya saya punya anak buah, saya sudah punya anak buah. Terus kemudian saya merekrut anak buah baru. Anak buah baru ini yang saya ajari, yang lama tidak saya ajari. Nah, jadi kenapa manusia ini kan sebenarnya kalau masalah mengajar itu kan terserah yang mengajari, yaitu Allah. Kenapa Allah ke Adam, sedangkan yang lain tidak diajari? Padahal kalau Ustaz tadi adalah malaikat ini juga termasuk makhluknya cerdas, harusnya diajari juga bisa. Kenapa dia tidak diajari? Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita tahu bahwa dialog antara para malaikat ini atau siapapun hamba Allah yang dikategorikan sebagai pangkat malaikat itu terjadi di alam malakut, alam tingkat tinggi, dan itu diulang kembali dalam surah yang ke-7. Surah ke-7 itu surah apa? Al-A'raf. Al-A'raf secara harfiah tempat yang tertinggi, makom yang tertinggi. Berarti bukan hanya kualitas pribadinya tinggi, tapi juga dialog terjadi di tempat yang tertinggi. Tapi apa yang terjadi di sono? Makhluk yang sebetulnya posisinya tinggi, yang sejajar dengan para malaikat itu, dia berkata dengan bahasa yang sederhana. Dan makhluk ini berasal dari nar, bukan dari nur. Siapa yang dimaksud? Siapa? Iblis. Iblis itu bukan nama. Iblis itu adalah gelar yang disematkan ketika dia berontak. Arti iblis itu membangkang, yang membangkang. Karena dia membangkang, maka dia disebut iblis. Sebetulnya namanya itu agung, sama seperti Jibril, Mikail. Namanya adalah Azazil. Hanya saja kalau Jibril di lapis atas, Azazil agak turun sedikit, oktannya nomor 2. Kalau di SPBU itu ibaratnya ada turbo, ada pertamax. Ibaratnya begitu. Dan ketika terjadi pemberontakan itu, merasa diri sombong, nah ini salah satu contoh bagaimana seorang hamba yang sudah punya posisi, kalau terjadi kesombongan dia akan turun derajat. Dia akan turun derajat sejauh-jauhnya. Nah, kalau mereka ini kelas tinggi, tapi kenapa Allah tidak ajarkan kepada mereka, tapi justru kepada makhluknya yang akan diciptakan, yakni Adam. Ingat, Adam itu posisi bahannya itu bukan kelas wahid, tapi kelas paling rendah. Yakni dicipta dari apa? Tanah. Disinilah Allah menjaga keseimbangan. Yang bahannya itu sangat tinggi, bahan kualitasnya, tetapi tidak banyak diberikan pengetahuan dahsyat. Tapi yang bahannya itu sangat-sangat rendah, diberikan pengetahuan yang sangat kompleks. Ini untuk menjaga keseimbangan. Coba seandainya itu malaikat yang bahannya sudah oke, pengetahuannya sangat oke, tidak seimbang. Maka supaya terjadi keseimbangan, diciptakan juga makhluk yang kualitasnya paling rendah, tetapi karakternya dan pengetahuannya diberikan paling tinggi. Tinggal mana nanti diuji. Ketika diuji, ada yang tidak lolos enggak? Ada. Siapa itu? Azazil. Disitulah sebetulnya rahasianya. Jagat semesta ini diciptakan dengan keseimbangan. Keseimbangan itu mesti ada plus minus. Ada plus minus. Dan plus minus itu yang harus kita pahami. Yang baik tidak merasa paling baik, yang rendah tidak merasa direndahkan. Jadi semua itu dalam keseimbangan. Itulah sebetulnya pola atau desain penciptaan alam semesta ini. Makanya ada laki, ada perempuan. Semua seimbang. Ada langit, ada bumi. Semua begitu. Supaya tidak ada yang sombong. Jadi kalau kita memahami grand design Quran itu begitu. Dan tadi ayatnya saya baca. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Kita catat. Ya. Menurut penjelasan Ustaz tadi bahwa berarti
pertama kali Allah menciptakan itu Adam. Demikian. Terima kasih. Maksudnya barangkali apakah Allah menciptakan makhluk manusia itu hanya Adam? Barangkali itu pertanyaannya. Apakah sebelumnya ada makhluk kayak kita? Nah, itu juga menjadi pertanyaan tuh. Begini. Memang Bani Adam kita ini asalnya dari Adam. Ya, asalnya dari Adam. Sebelum diciptakan Adam, apakah ada makhluk yang mirip kayak kita ini? Dalam bahasa agama, ya disebut dengan istilah jin. Pertanyaannya sekarang, kalau kita ini hidup sekarang, jin itu masih ada enggak? Masih ada. Bisa dilihat enggak? Nggak bisa dilihat. Kita nggak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita enggak? Bisa. Jadi kita nggak tahu mereka, mereka tahu kita. Mereka itu sama nggak dengan kita? Sama dalam arti kawin mawin, punya anak cucu, punya rumah tangga, punya ini, punya itu, punya rumah, punya istana, sama nggak dengan kita? Sama. Memang sekarang dimensinya dipisah antara kita dengan mereka. Tapi dulu, sebelum penciptaan Adam, mereka punya fisiknya. Fisiknya itu ada. Makanya sekarang pun kalau kita ini pernah ketemu dengan makhluk jin itu, bisa nggak diraba, dipegang dan sebagainya? Bisa. Tapi secara umum tidak bisa. Tapi kalau mau menjelmakan diri sebagai sosok, bisa. Bisa. Hanya sementara. Tapi dulu itu fisik. Tapi ketika Adam diciptakan, baru dimensinya dipisah. Sehingga mereka nggak bisa dilihat oleh kita. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai manusia purba. Jadi kerangkanya itu besar-besar, tulangnya tulang besar. Dan itu bukan kita, bukan nenek moyang kita. Tahu maksudnya nenek moyang kita? Bukan. Tapi itu makhluk yang lain. Jadi, kalau bahasa sederhana, berarti ada makhluk yang seperti kita. Hanya saja tentu berbeda dengan fisik kita yang seperti sekarang. Beda. Dan itu sudah menjadi bahan diskusi di antara para ahli. Karena arkeologi itu ada, bukti arkeologinya itu ada. Tapi itu bukan kita. Kita ini bukan keturunan kera. Bukan, beda. Tapi ada yang makhluk itu mirip dengan kita. Dan mirip juga dengan binatang kera itu ada. Cuma bukan kita. Beda. Kira-kira yang saya maksud paham ya? Jadi bukan kita, tapi ada makhluk yang mirip kayak kita, dan itu sudah jadi bahan penelitian. Kesalahan ahli terdahulu, siapa yang mengatakan kita keturunan kera? Darwin itu. Ya, Darwin mengatakan kita ini evolusi dari makhluk-makhluk sebelumnya. Bukan. Kita bukan evolusi. Salah mengidentifikasi, akhirnya menjadi teori evolusi. Padahal bukan evolusi, itu makhluk sebelum kita yang tidak nyampur dengan kita. Dan memang terbukti. Artinya usia dunia ini, usia bumi ini sangat-sangat tua. Sangat tua bumi ini. Berlapis-lapis. Ya, mudah-mudahan ini pengetahuan saja ya. Yang penting bagaimana kita menjadi orang yang saleh. Saleh pikiran, saleh ucapan, dan saleh tindakan. Bayangkan kalau semuanya soleh, itu pasti luar biasa. Dan itu membutuhkan semacam sistem, semacam komunitas. Tidak bisa sendiri-sendiri, nggak usah jauh-jauh. Lihat itu kalau kita ke Singapura. Di sini orang ngerokok sembarangan. Di sana bisa nggak ngerokok sembarangan? Nggak bisa. Sekali menjatuhkan puntung rokok, CCTV sudah di mana-mana dan siap untuk dibawa ke meja pengadilan. Sehingga apa?
di sana susah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Lah kalau di sini semuanya itu kesalahan itu bisa dibentuk. Sampean ini yang bergaul dengan orang-orang soleh, fa insyaallah ini soleh-soleh semua. Itu yang awalnya itu susah menjadi soleh, lama-lama bisa ngikut menjadi soleh. Kenapa? Dibentuk dengan lingkungan. Tapi kalau dari sini kemudian bergaul dengan preman-preman lagi, ya kembali lagi pasti. Semuanya itu karena kebersamaan. Maka jangan hidup sendiri-sendiri, hiduplah berjamaah. Dan itu pasti akan membuat kita menjadi soleh. Sekali lagi, di Singapura itu contoh konkret. Orang tidak mungkin manipulasi on time. Kenapa? Dibentuk oleh karakter. Dan itu sifatnya sistemik. Dalam rumah tangga juga begitu. Semuanya deh. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan semua. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.